Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi di channel cerita horor ya. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tumbal pesugihan ibu ya. Tamat. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Tanpa basa-basi, kita mulai ke ceritanya. Makanya kerja yang bener pak, bu, biar bisa biayain sekolah Yanto. Capek disuruh mulung terus, dihina terus, sekolah juga enggak. Yanto capek jadi orang miskin. Pak Darmin dan Ibu Lastri, istrinya, terdiam mendengar kalimat yang keluar dari mulut anak semata wayang mereka. Menjadi pemulung bukan keinginan mereka. Sejak peristiwa kebakaran yang menghanguskan tempat tinggal dan harta benda beserta warung di rumah mereka, mereka tidak punya apa-apa lagi. Tanpa adanya relasi yang bisa membantu mereka mencari pekerjaan, mereka akhirnya terpaksa menjadi pemulung demi bertahan hidup. Meski pemulung sama sekali bukan pekerjaan hina, namun kenyataan yang mereka hadapi sungguh menyiksa batin mereka. Awalnya mereka masih mencoba bertahan dari hinaan. Mereka percaya kerja keras mereka akan membawa hasil yang setidaknya bisa membuat kenyang perut mereka setiap hari. Sayangnya kenyataan pahit seringkali memaksa mereka untuk menunda lapar. Rasa lapar yang menumpuk ditambah hinaan yang mereka dapat setiap hari saat memulung penghasilan, rasa frustasi mulai muncul dalam diri Pak Darmin dan Ibu Lastri. Bu, kamu masih mau sama suamimu yang pemulung ini? Pak Darmin bertanya kala ia beristirahat bersama Bu Lastri yang menemaninya mulung. Ia masih memikirkan kalimat Sony yang dilontarkan tadi pagi. Lah, emangnya ada laki-laki lain yang mau sama istrimu yang juga pemulung, Pak? Bu Lastri balik bertanya. Udah, gak usah nyalain diri sendiri, yang ada malah nambah capek, kata Bu Lastri mencoba menghibur suaminya yang frustasi. Meski ia sendiri juga butuh dihibur. Kamu bener, Bu, kata Pak Darmin sambil menengguk kopi seduh buatan istrinya yang tinggal sedikit. Pak, kamu percaya pesugihan gak? Kini giliran Bu Lastri bertanya pada suaminya sebelum mereka lanjut berkeliling mencari sampah. Ya itu ada, emang kenapanya? Pak Darmin seolah tahu apa yang dipikirkan istrinya. Aku juga capek pak, hidup kayak gini. Dulu aku pernah baca di majalah, di Kemukus sering ada ritual pesugihan gitu pak. Berani nyoba gak? Ganti Bu Lastri yang curhat. Kemukus jauh bener dari sini bu. Emangnya kita punya duit buat kesana? Pak Darmin merasa hilang harapan saat istrinya mengatakan lokasi ritualnya yang berada di Kemukus. Sekitar 1 malam perjalanan dengan kereta api. Aku sudah nyimpen uang pak buat berangkat ke sana. Kayaknya cukup untuk pulang pergi berdua. Bu Lastri menunjukkan sejumlah gulungan uang pecahan 2000-an yang disimpannya. Ya udah, kapan kamu mau berangkat bu? Pak Darmin menanyakan rencana Bu Lastri. Lebih cepat, lebih baik pak, biar cepat kaya, jawab Bu Sulastri. Pak Darmin dan Bu Lastri berangkat ke Gunung Kemukus. Seperti bersiara lainnya yang datang ke sana, mereka sudah siap apabila harus bersenggama dengan laki-laki atau perempuan lain demi mendapatkan kekayaan. Sudah 2 hari mereka menunggu di lokasi ritual, namun belum ada peziarah lain yang mau menjadi pasangan Pak Darwin dari Ibu Lastri. Di malam ketiga, Pak Darmin yang sudah semakin putus asa menemui Bu Lastri. Dapat bu? Tanya Pak Darmin. Belum pak, kamu gimana? Bu Lastri menjawab dan kembali bertanya. Sama,
kata Pak Darwin dengan nada putus asa. Tiba-tiba hujan deras mengguyur. Pak Darwin dan Ibu Darwin tidak punya uang untuk menyewa penginapan. Akhirnya mereka berteduh di bawah pohon besar di lokasi ziarah yang sedang sepi karena hujan. "Sedang apa kau di sini, manusia? Jangan mesum di rumahku." Tiba-tiba terdengar suara gaib yang mengagetkan Pak Darwin dan Bu Darwin yang sedang saling berpelukan menghangatkan badan mereka yang kehujanan. "Ampun, Mbah, ini istri saya. Kami kesini mau minta berkah pesugihan, Mbah," kata Pak Darwin. "Berani sekali. Apa kau sudah siap menanggung akibatnya?" Suara gaib itu kembali terdengar. "Apapun syaratnya, kami akan penuhi, Mbah," kata Bu Lastri. "Apakah kalian memiliki seorang putra?" Suara gaib itu bertanya. "Iya, Mbah." Pak Darwin dan Bu Darwin menjawab serentak. "Syaratku yang pertama, jadikan putramu sebagai istrimu dan jadikan istrimu yang sekarang sebagai mertuamu." Suara gaib itu menyebut syarat pertamanya. "Yang kedua, aku mau istrimu jadi istri dan pemuas nafsuku, dan kau tidak boleh menyentuhnya apalagi menidurinya." Suara gaib tersebut melanjutkan. Glek. Pak Darwin dan Bu Lastri menelan ludah, namun sudah tidak ada jalan kembali untuk mereka. "Baik, Mbah." Pak Darwin dan Bu Lastri terbata-bata menyanggupi syarat tersebut. "Lalu, bagaimana saya menikahi putra saya, Mbah? Siapa ya jadi walinya?" Pak Darwin kembali memohon petunjuk. "Biar ibumu yang menjadi wali," kata suara gaib tersebut. "Apabila syarat tersebut tidak kalian penuhi atau malah kalian langgar, akan ada di antara kalian yang menjadi tumbal," lanjutnya. "Baiklah, Mbah, kami akan penuhi persyaratan tersebut," kata Pak Darwin. "Bagus. Sekarang aku mau nikmati dulu bekas istrimu yang kini sudah menjadi mertuamu," kata suara gaib tersebut. Diikuti dengan menghilangnya Bu Lastri dari tempatnya digantikan oleh beberapa gepokan uang pecahan 100 ribuan. Bu Lastri kaget mendapati dirinya tiba-tiba berada di sebuah ruangan yang tampaknya adalah kamar mewah dalam istana. Penampilannya detailnya berubah. Ia menjadi cantik meski berpenampilan cabul. Di depannya berdiri seorang laki-laki dengan bulu di sekujur tubuhnya yang menyebut dirinya sebagai Mbah Gondo, yang menjadikan Bu Lastri sebagai istri dan pemuas nafsunya. Bu Lastri ketakutan, namun tubuhnya terasa kaku, tidak dapat digerakkan. Ia hanya pasrah ketika Mbah Gondo mulai menjilati dan menggerayangi sekujur tubuhnya. Setiap kali bulu-bulunya di tubuh Mbah Gondo menyentuh kulit Bu Lastri, ia merasakan sensasi kenikmatan yang belum pernah ia rasakan bersama Pak Darwin, membuat memeknya langsung becek seketika. "Oh, Mbah, enak, Mbah." Bu Lastri mendesah menikmati sentuhan Mbah Gondo. Ia membalas ciuman Mbah Gondo dengan penuh nafsu. Bu Lastri shock dan kembali ketakutan melihat ukuran penis Mbah Gondo yang ngaceng diameternya 2 kali lipat dari Pak Darwin, satu-satunya lelaki yang berhubungannya seumur hidupnya, hingga Mbah Gondo melarangnya menyentuh Pak Darwin, apalagi sampai berhubungan kelamin dengannya. Bles, dengan kasar Mbah Gondo menyodokkan penisnya ke dalam memek Bu Lastri. Bu Lastri kaget merasakan sensasi penis besar Mbah Gondo memasukinya. Ia merasa seperti jutaan volt tegangan listrik menyengatnya dan membuatnya hampir pingsan dalam kenikmatan. Mbah Gondo mengentot Bu Lastri dengan kasar. Ia membolak-balik tubuh Bu Lastri yang sedang penisnya seperti membalik ikan pindang di penggorengan. Sementara Bu Lastri menjerit-jerit tak kuasa menahan nikmatnya yang membuat organisme berkali-kali. Bu Lastri kembali ke tempatnya semula bersama Pak Darwin.
dengan kondisi tubuh luar biasa kelelahan akibat melayani suami gaibnya 15 menit bersama Mbah Gondo. Rupanya 1 jam di dunia manusia. Bawa putramu kemari, hei manusia, biar dia menikah denganku di sini, kata suara gaib Mbah Gondo. Baik Mbah, kata Pak Darwin yang masih tidak percaya melihat Bu Lastri yang sudah berubah. Penampilannya degilnya berganti menjadi perempuan Mills. Pak Darwin kembali ke Jakarta dan menemui Yanto, anak semata wayangnya, dan membawa ke Kemukus. Sesampainya di Kemukus, Pak Darwin langsung mengajak Yanto ke pohon di Aman. Ia dan Bu Lastri mendengar suara Mbah Gondo. Ibu di mana? Katanya di sini juga. Yanto bertanya penasaran. Sudah, kau diam saja. Nanti juga beliau muncul, kata Pak Darwin sambil membaca mantra. Sedetik kemudian Bu Lastri muncul di belakang mereka. Yanto, masih ingat tempo hari kamu bilang nggak mulung lagi dan capek dihina? Tanya Pak Darwin. Iyalah, siapa juga yang mau mulung terus-terusan, jawab Yanto. Kamu mau hidup enak dan kaya raya, apapun risikonya kan? Bu Lastri menambahkan. Iya, Yanto menjawab singkat. Jangan menyesal ya, kata Pak Darwin, lalu membaca mantra yang diajarkan Mbah Gondo. Yanto kaget. Mereka tiba-tiba berada dalam sebuah ruangan besar seperti istana. Di hadapannya tampak Bu Lastri, ibunya penampilannya cantik, mengenakan kebaya berwarna merah putih dengan rambut disanggul duduk berdampingan dengan laki-laki berperawakan besar yang di sekujur tubuhnya dipenuhi bulu. Sementara Yanto merasa dirinya berubah. Suaranya tiba-tiba melengking dan dilihatnya dirinya mengenakan busana wanita pengantin Jawa dan ayahnya duduk di sebelahnya dengan busana pria pengantin Jawa. Hah? Kenapa ini? Yanto berteriak ketakutan, namun tubuhnya tidak dapat digerakkan. Wah, Mbah Gondo bertertawa membuat semuanya merinding. Bapak, ibumu pengen kaya, minta pesugihan dariku. Demi anak, nggak tahu diri kayak kamu, kata Mbah Gondo mulai menjelaskan. Aku mengabulkan keinginan bapak ibumu dengan syarat bersedia mereka penuhi. Pertama, bapakmu harus menjadikan kamu istri yang melahirkan anak-anaknya. Dan kedua, ibumu bukan lagi istri bapakmu, melainkan mertuanya, karena ibumu sudah menjadi istriku. Yanto shock mendengarnya. Jika ada yang menolak atau melanggar syaratku, maka di antara kalian akan ada yang menjadi tumbal. Apakah kalian ingin tetap melanjutkan atau akhiri sampai di sini? Mbah Gondo melanjutkan kalimatnya. Yanto menyesal dengan kata-katanya yang membuat bapak ibunya mencari pesugihan. Bagaimanapun, ia tetap merasa dirinya adalah lelaki normal yang tidak sudi berhubungan kelamin dengan sesama lelaki, apalagi dengan bapaknya sendiri. Yanto menatap Pak Darwin dan Ibu Lastri yang diam saja. Ia dalam hati kecilnya sedikit berharap bapak ibunya akan berubah pikiran dan menolongnya. Lanjut, Mbah, kata Pak Darwin dan Ibu Lastri bersamaan. Kembali terdengar suara tawa Mbah Gondo yang membuat merinding suasana. Yanto tidak memiliki pilihan, tidak ada jalan kembali untuknya dan keluarganya, antara menjadi tumbal atau tajir seumur hidup. Akhirnya Yanto mengatakan, lanjut Mbah. Akhirnya Bu Lastri menikah dengan Pak Darwin, dengan Yanto yang kemudian diganti namanya menjadi Yanti. Saya nikahkan kamu Darwin bin Junet dengan Amanda Yanti bin Darwin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, ucap Bu Lastri sambil menjabat tangan Pak Darwin terakhir kalinya karena diizinkan oleh Mbah Gondo agar Bu Lastri bisa menikahkan Pak Darwin dengan putranya.
Saya terima nikahnya Yanti bin Darwin dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai, ucap Pak Darwin. Sah, kata Mbah Gondo. Entah bagaimana caranya tiba-tiba di depan Pak Darwin dan Yanti sudah ada buku nikah asli dengan nama dan foto mereka di sana. Kamu harus layani suamimu sebaik-baiknya serta memberikan keturunan dan kalian tidak boleh bercerai. Jika sampai bercerai, maka kalian melanggar syaratku. Dan ingat, akibatnya kedua syaratku sudah kalian penuhi. Kini aku akan memberikan hadiah pernikahan kalian berupa rumah tinggal yang mewah beserta perabotannya, kata Mbah Gondo. Tiba-tiba mereka bertiga sudah berada di sebuah rumah mewah dengan lengkap kolam renang di kawasan elit Jakarta Selatan. Lengkap dengan perabotannya, dipagerkan dan garansi terpakir BMW Z4 FM, New Bentley, Cabriolet, dan Alphard, semua keluaran terbaru. Di rumah 2 lantai tersebut mereka harus tinggal dan bersosialisasi dengan warga di lingkungan sekitar sebagai suami istri dan mertua yang tinggal bersama anak dan menantunya. Dari 4 kamar di rumah tersebut, ada 1 kamar yang tidak boleh dimasuki siapapun karena akan menjadi penghubung keluarga mereka dengan Mbah Gondo yang akan memberikan mereka kekayaan selama syaratnya tidak dilanggar. Ketika berjalan menuju kamar tidurnya, Yanti melihat bayangan dirinya di kaca dan menyadari penampilannya pengantin Jawanya sudah berubah menjadi penampilan gadis muda berusia menjelang 20 tahunan yang tampak modis dengan trendes lutut yang dikenakan. Ia masuk ke dalam kamarnya dan bapaknya yang kini menjadi suaminya. Di dalam kamarnya yang didekor seperti kamar pengantin baru, ia membuka lemari pakaian dan melihat koleksi pakaian, berdan celana dalam seksi. Lalu ia memeriksa isi brankas yang terdapat dalam lemari. Isinya surat-surat berharga, surat tanah, sertifikat, rumah, BPKB, kartu keluarga, ijazah, dan lain-lain. Di meja samping tempat tidur Yanti melihat ada dompet wanita. Ia lalu membukanya, isinya KTP dan SIM atas nama Yanti dengan foto dirinya sebagai perempuan. Lalu beberapa kartu kredit dan debit serta uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Yanti lalu menemui Bu Lastri yang juga sedang melihat-lihat isi kamarnya. Ia belum pernah merasakan kemewahan seperti ini seumur hidupnya. Di meja dekat ranjangnya ia melihat dompet yang berisi dengan kartu kredit dan debit serta uang tunai jutaan rupiah. Gimana Yan? Lebih baik ketimbang mulung, kata Bu Lastri. Iya, tapi gimana caranya jadi perempuan dan istri, Bu? Seumur hidup kan aku laki-laki, kata Yanti. Gak usah khawatir, nanti ibu ajarin kamu gimana jadi istri yang baik buat suamimu. Bu Lastri mencoba meyakinkan Yanti. Berarti nanti malam bakal jadi malam pertama, tanya Yanti. Iya, gak usah takut. Rasanya enak kok. Buktinya kamu lahir, kata Bu Lastri. Yanti merasa mulai mendengar kata-kata ibunya. Masih ada rasa jijik dalam dirinya membayangkan betapa bapaknya sendiri. Namun ia tidak punya pilihan. Ia bergidik membayangkan salah satu dari mereka akan menjadi tumbal jika melanggar perintah Mbah Gondo. Udah, kamu mandi sana, siap-siap dandan yang cantik buat suamimu, kata Bu Lastri. Yanti menurut permintaan ibunya. Yanti masuk ke kamar mandi di kamarnya dan membuka tank dress. Ia bercermin sejenak mengamati bayangan dirinya di cermin. Tubuhnya yang dulu kekar kini tampak buhay. Tidak penampakan tanda-tanda ia pernah kekar. Payudaranya tampak seksi dibungkus bra hitam berenda berukuran 34B. Ia merasakan pelan-pelan di dalam celana dalamnya seksi. Hah?
Yanti kaget sehingga membuat penisnya yang sempat ngaceng ciut kembali. Ia buru-buru mandi dan melupakan penisnya yang tadi ngaceng. Bu Lastri membantu Yanti yang baru selesai mandi. Didandaninya Yanti hingga cantik, dipilihkan gaun ganti yang seksi dan memancing birahi laki-laki yang melihatnya. Bu Lastri sempat kaget ketika Yanti menceritakan penisnya. Ya, anggap saja itu hadiah dari Mbah Gondo supaya kamu bisa ngobatin kangen sama dirimu yang dulu. Bu Lastri mencoba menghibur Yanti. Saat Bu Yanti baru saja keluar kamar, Yanti setelah selesai mendandaninya, ia berpawasan dengan Pak Darwin yang menuju ke kamarnya. Meski ia sudah rapi dan tidak terlihat kumal dan dekil, ia masih terlihat lebih pantas menjadi suami Bu Lastri yang berusia pertengahan 40-an ketimbang menjadi suami Yanti yang berusia 18 aja belum. Gimana mas, ketimbang mulung? Bu Lastri bertanya. Ia mulai memanggil Pak Darwin dengan sebutan mas untuk mengingatkan batas hubungan mereka adalah mertua dan menantu. Nggak nyesel bu, jauh-jauh baik ketimbang mulung, kata Pak Darwin. Ia merasa canggung mendengar panggilan mas dari Bu Lastri yang kini menjadi mertuanya. Saya masuk kamar dulu ya bu, Pak Darwin dengan sopan pamit pada Bu Lastri. Ia harus mempermalukan Bu Lastri dengan sopan layaknya menantu pada mertua. Oh ya silakan. Bu Lastri kemudian menuju kamarnya. Pak Darwin masuk ke dalam kamarnya. Ia tertegun melihat kamarnya terlihat mewah dengan dekorasi kamar pengantin. Yan, Pak Darwin memanggil Yanti yang masih di depan meja rias. Iya pak, Yanti menjawab panggilan bapaknya. Gak usah panggil pak, sekarang aku suamimu Yan, kata Pak Darwin sambil berjalan mendekati Yanti. Panggil apa dong? Tanya Yanti sambil melirik bayangan bapaknya di cermin. Yang mesra aja, Mas Darwin atau papa atau papi boleh, kata Pak Darwin. Yanti ingin muntah mendengarnya. Aku panggil kamu mami aja ya, Pak Darwin melanjutkan. Terserah Mas Darwin aja, kata Yanti. Gimana Mi, ketimbang mulung, gak nyesel kan? Pak Darwin bertanya. Gak tahu mas, masih sih duitnya, tapi rasanya aku masih belum terima harus jadi istrinya bapakku, kata Yanti. Kamu ini hidupmu kebanyakan ngeluh. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Kamu mulung nggak mau, kaya nggak terima. Maunya apa? Pak Darwin membentak Yanti. Yanti kaget dibentak Pak Darwin. Ia lalu sadar bapak ibunya pencari pesugihan juga akibat kata-katanya yang menyakiti hati mereka. Maaf mas, aku salah. Yanti meminta maaf. Kemudian terdengar suara Bu Lastri dari ruang makan memanggil mereka untuk segera makan. Pak Darwin dan Ibu Lastri menyantap makan malam mereka dengan lahap. Ada lobster, wagyu, dan lauk premium lainnya terhidang di meja makan. Seumur-umur baru kali ini mereka makan makanan premium yang dijamin gizinya. Sementara Yanti menghabiskan makanannya dengan pelan. Ia masih terbayang malam nanti harus tidur di samping bapaknya yang kini menjadi suaminya. Dan ia ingin muntah membayangkan dirinya berhubungan dengan bapaknya. Selesai makan malam, Bu Lastri mengajari Yanti membereskan meja makan dan mencuci piring serta menyimpan lauk yang tidak sempat mereka habiskan di dalam kulkas. Sementara itu Pak Darwin duduk di depan TV melihat pertandingan Liga Champions antara Liverpool melawan Barcelona. Kamu bikinin kopi buat suamimu sana, lalu temenin suamimu nonton, kata Bu Lastri. Yanti pun menurut apa kata Bu Lastri. Ia membuatkan kopi untuk Pak Darwin lalu menemaninya menonton pertandingan. Sementara Bu Lastri kembali ke kamarnya menunggu di penisi Mbah Gondo.
Pertandingan Liga Kampean membuat Yanti sejenak melupakan bayangan malam pertama yang menghantuinya. Ia seakan kembali menjadi Yanto yang gila bola. Kata-kata kotor dan cabul serta panggilan pada seisi kebun binatang keluar dari mulutnya setiap kali bola yang ditembakkan pemain meleset dari gawang. Pertandingan berakhir dini hari dengan skor 2-0 untuk Liverpool. "Perempuan kok gitu?" kata Pak Darwin sesuai pertandingan berakhir. Yanti terkesiap. Ia kembali teringat dirinya kini bukan Yanto, dan setelah ini harus melayani bapaknya di kasur. Pak Darwin menarik tangan Yanti dan mengajaknya ke kamar pengantin. Meski hatinya jijik dan menolak, Yanti tak kuasa menahan tarikan tangan Pak Darwin. Ia mengikuti pria parubaya tersebut yang menuntunnya ke kamar pengantin. Pak Darwin membuka bajunya lalu merebahkan Yanti di ranjang. Yanti bergidik melihat tubuh kekar bapaknya. Perutnya kembali mual, namun ia tak dapat memutahkannya. Tangan Pak Darwin mulai menggerayangi sekujur tubuh Yanti dan mulai melucuti pakaian dan BH yang ia kenakan. Yanti refleks ingin melawan dan menonjok wajah Pak Darwin yang mulai mencium bibirnya, namun ia tak dapat bergerak. Lama-kelamaan Yanti merasakan nikmatnya remasan tangan Pak Darwin di payudaranya. Yanti mulai mendesah ketika Pak Darwin menjilati dan menghisap puting susunya. Ia lalu membalas ciuman Pak Darwin sambil melingkarkan tangannya di leher Pak Darwin. Pelan-pelan penis Yanti mulai ngajang. Pak Darwin kaget merasakan penis Yanti menyentuh tubuhnya. "Enak Mi," kata Pak Darwin sambil mulai mengelus-ngelus kepala penis Yanti yang muncul dari balak celana dalamnya. "Enak Mas," kata Yanti yang dimulai rasuki kenikmatan. Yanti refleks meraih penis Pak Darwin dengan tangannya. Sambil membuka mulutnya, ia sempat terkejut melihat ukuran penis Pak Darwin yang jauh lebih besar dari penis miliknya. Namun Pak Darwin yang tidak sabaran segera memasukkan penis ke mulut Yanti hingga membuatnya keselak. Pak Darwin tertawa melihat ekspresi Yanti. Ia pun melepaskan celana dalam Yanti dan merentangkan sekalangnya. Dijilat dan diludahi Yanti sambil memasukkan jarinya ke lubang. Yanti satu persatu hingga 4 jarinya masuk dan menggobel anus Yanti. "Ah, sakit!" teriaknya. Yanti ingin sekali menendang lelaki yang mencoba memasukkan penisnya ke dalam anus Yanti. Namun seperti ada sesuatu yang menahan kakinya agar tetap ngangkang. Akhirnya penis Pak Darwin masuk ke lubang anus perawan Yanti. Yanti merasakan kesakitan, namun ia tidak dapat melawannya. Penisnya malah makin ngaceng saat anusnya dikontol bapaknya. "Enak Mi," kata Pak Darwin yang melihat penis Yanti semakin ngaceng. Yanti hanya meneteskan air mata. Ia tidak berkata apa-apa. Pak Darwin mulai menggoyangkan pinggangnya maju mundur menumpa anus Yanti dengan penisnya. Ia menindih Yanti dan mencium bibirnya. Yanti pelan-pelan mulai merasakan kenikmatan penis Pak Darwin yang menggesek-gesek keluar lubang anusnya. Kini ia sudah bisa menggerakkan kakinya, namun bukannya menendang laki-laki yang sedang berhubungan, ia malah melingkarkan kaki ke pinggang lelaki itu sambil menggoyangkan pantatnya. Pak Darwin makin semangat mendengar desahan Yanti. Biarpun usianya sudah hampir 50-an, namun tenaganya masih seperti kuli. Dan ia sangat berpengalaman dalam memuaskan bulastri di ranjang. Diremasnya penis Yanti sambil dikocok membuat Yanti meremelek kenikmatan kocokan Pak Darwin yang sedang berhubungan. Yanti dibuat organisme oleh kocokan dan entotan Pak Darwin. Ia merasa seperti ada tegangan listrik jutaan volt yang menyetrum ketika ia memuncratkan pejunya pertama kali. Yanti merasa lemas, namun Pak Darwin belum berhenti.
Ia berguling dan menukar posisi. Mereka menjadi wot sambil mendekap Yanti dan mencium bibirnya. Yanti membelah ciuman Pak Darwin dan merasakan penisnya kembali ngajeng di antara perut Pak Darwin yang sedang mengentotnya, membuat penis terasa nikmat akibat bergesekan dengan tubuh Pak Darwin. Tak lama kemudian Yanti kembali mencapai orgasme disusul Pak Darwin yang menyirami anusnya yang benih-benih akan mengambil Yanti. Hahaha. Terdengar gaib Mbah Gondo di kamar pengantin. Bagus. Sudah selesai malam pertama rupanya. Gimana rasanya dihubungin bapakmu, kata Mbah Gondo. Enak Mbah, kata Yanti. Ingat, kamu nanti akan melahirkan anak-anaknya, kata Mbah Gondo lagi. Tapi gimana saya bisa hamil kalau saya punya penis, Mbah, kata Yanti. Biarin aja, penismu tetap di situ. Kamu nggak pantas dikasih. Biar kamu dan bapakmu ingat, mau kaya itu butuh pengorbanan. Ini syarat supaya kalian bisa tetap kaya dariku. Kata Mbah Gondo sambil tertawa. Darwin, kamu harus buat istrimu tetap bahagia dengan penismu, lanjut Mbah Gondo memerintah Pak Darwin. Baik Mbah. Pak Darwin menuruti perintah Mbah Gondo. Yanti, penismu bakal lemes kalau kamu coba buat berhubungan sama orang. Terima aja nasibmu dikondolin bapakmu seumur hidup, dan cuma dia yang bisa bikin kamu ngaceng tiap kali kamu dikondolin, kata Mbah Gondo. Pupus harapan Yanti mencoba penisnya di perempuannya yang ingin dikontolinya, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Baik Mbah, kata Yanti pasrah. Baiklah, aku tinggalkan uang di kotak dalam lemari. Sekarang aku mau lanjut berhubungan lastri, kata Mbah Gondo. Kemudian kamar menjadi hening.